Kami dari kelompok 10 terdiri dari 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, M. Arianda Saputra, NPM 19312267, dan rekan saya. Dan saya Rahmat Hidayah dengan NPM 19312225. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema instruksi dan interupsi. Siklus instruksi dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama, mengambil instruction fetch dari memori. Kedua, mengeksekusi instruksi tersebut atau instruksi execution. Siklus instruksi dimulai dengan pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Program counter PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil, atau biasanya bertambah naik. Di sini ada contoh gambar bagaimana proses tersebut berjalan. Yang pertama, mulai, lalu akan mengambil instruksi berikutnya. Setelah itu, eksekusi instruksi dan melakukan tahapan terakhir, yaitu halt. Siklus pengambilan atau instruksi baca fetch CPU dari memori. Yang kedua, siklus eksekusi, yaitu CPU mengeksekusi setiap instruksi yang ada. Kemudian, interrupt. Interrupt merupakan sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Ketika program yang sedang berjalan tadi dihentikan, proses penyimpanan nilai register yang berisi alamat program atau CS dan IP ke stack dan mulai menjalankan rutin interrupt. Alamat setiap rutin interrupt disimpan dalam sebuah tabel yang disebut dengan interrupt service table. Sesudah rutin tersebut selesai dijalankan, program akan mengambil kembali nilai register atau CS dan IP dari stack dan program dijalankan. Dari stack dan program dijalankan kembali. Kemudian berikut ada contoh gambar proses interrupt, yaitu device controller atau sistem hardware lainnya menginterrupt, lalu kemudian akan diproses melalui prosesor menyelesaikan eksekusi instruksi yang sedang berlangsung. Lalu prosesor memberikan sinyal bahwa interrupt disetujui, dan prosesor menyimpan PSW dan PC ke stack. Kemudian prosesor mengambil PC baru berdasarkan interrupt yang terjadi, lalu akan diproses hingga terjadinya simpan sisa informasi status proses, lalu memproses interrupt, kemudian mengambil sisa informasi status proses, lalu yang terakhir mengambil PSW dan PC lama. Gambar tersebut yaitu siklus proses dengan interrupt. Kemudian jenis-jenis interrupt. Yang pertama, software. Interrupt yang disebabkan oleh software sering disebut dengan nama system call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Kedua, hardware. Terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mask kabel interrupt. Terjadi karena aksi dari luar, seperti timer, keyboard, serial port, fixed disk, diskette drive. Dan yang kedua, non-mask kabel interrupt. Terjadi karena memori atau kesalahan parity pada IEO. Kemudian, penyebab terjadinya interrupt. Yang pertama, program. Terjadi sebagai akibat dari eksekusi suatu instruksi. Contoh, arithmetic overflow, division by zero, dan lain-lain. Yang kedua, timer, disebabkan oleh timer prosesor. Yang ketiga, I atau O, disebabkan oleh
I atau O controller baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya error. Yang keempat, kegagalan hardware disebabkan oleh kesalahan hardware seperti power failure atau memory quality error. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, Rahmat Hidayah. Dipersilakan. Baik, fungsi interrupt ada dua, yaitu yang pertama mekanisme penghentian atau pengalihan pengelolaan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Yang kedua, hampir semua modul atau memori dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Selanjutnya, tujuan interupsi ada tiga, yaitu yang pertama secara umum untuk manajemen pengeksekusian router instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Berikut adalah siklus gambar proses dengan interrupt. Yang pertama mulai, setelah itu ambil instruksi berikutnya, setelah itu eksekusi instruksi, setelah itu cek instruksi proses, lalu menuju ke pertama lagi. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya sebagai moderator saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.